Dan untuk membicarakan terkait dengan hal ini lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Bapak Kawian selaku Komisioner KPAI. Selamat sore Pak Kawian. Selamat sore Mbak Sosya. Baik, Bapak, tadi informasinya dari perwakilan KPAI dan juga bersama pihak kepolisian sudah datang langsung ya Pak mengecek kondisi anak ini. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan hasil pengecekan terhadap kondisi korban bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kami tadi malam dari KPAI dan Bareskrim Polri ke Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur, kami menjenguk langsung Ananda ya. Selama 1 jam kami bersama dua kombes dari Bareskrim Polri berdialog dengan Ananda yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Memang komunikasinya masih minim ya karena kondisi kesehatan. Kemudian tampak tangan kanan juga karena ada patah ya, tangan kanan ditempel di papan ya, karena menurut dokter yang merawat juga sebelum ditutup itu sempat kelihatan tulangnya, jadi komunikasinya masih minim ya. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh untuk kemudian bisa ditanya mengenai dia dari mana, orang tuanya siapa yang melakukan penelantaran dan kekerasan. Ini perlu doa dari kita semua. Baik, kemudian Pak, sejak kasus ini mendapatkan atensi dari publik, apakah belum ada sama sekali Pak yang mengaku sebagai keluarga, baik itu dari om, tante, atau kerabat terdekatnya? Belum ada ya, mudah-mudahan dengan publikasi yang luas melalui media massa, melalui televisi dan melalui Berita Satu TV sore hari ini, ada orang yang kemudian kebetulan itu adalah keluarganya bisa datang kemudian menghubungi Bareskrim Polri atau datang ke Rumah Sakit Polri untuk bertanggung jawab, kemudian memberikan data-data terkait dengan apa saja kekerasan yang sudah dilakukan, dilakukan terhadap Ananda, untuk kemudian dicari siapa pelaku kekerasan dan penelantaran tersebut. Baik, sampai dengan saat ini sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kondisi psikologisnya belum stabil ya Pak, dan memang untuk kondisi fisik juga masih dalam proses pemulihan. Lantas yang menjadi fokus dari pihak kepolisian sepanjang pengetahuan Anda apa Pak, untuk dapat mengungkap terkait dengan kasus kekerasan dan juga penelantaran terhadap ini, dan KPAI dalam hal ini akan mendampingi dari sisi mananya? Baik, jadi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri ada dua. Pertama adalah mengembalikan kondisi kesehatan anak korban ya, dengan cara menempatkannya di Rumah Sakit Polri. Yang kemudian yang kedua mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan identitas anak tersebut. Kemudian juga selanjutnya mencari siapa pelaku yang menelantarkan anak tersebut. Kami kemarin sebelum ke rumah sakit bersama Bareskrim Polri juga datang ke lokasi di Pasar Kebayoran Lama melihat titik anak tersebut ditemukan. Kemudian saya juga bersamai tim dari Bareskrim Polri untuk meminta keterangan dari sejumlah security di pasar dan juga anggota Satpol PP yang pertama kali membawa anak tersebut ke puskesmas terdekat di Kebayoran Lama. Jadi ada dua, mengembalikan kondisi kesehatan anak tersebut, kemudian mengumpulkan data terkait dengan identitas dan siapa pelaku penelantaran anak tersebut. Mudah-mudahan kedua langkah tersebut sama-sama maksimal dan cepat membuahkan hasil. Baik. Lantas Pak, berdasarkan pengecekan ke lokasi anak ini ditemukan, apakah memang para pedagang ataupun orang-orang yang biasa beraktivitas di pasar tersebut baru kali ini melihat anak tersebut, atau mereka sudah tidak asing sebenarnya dengan anak tersebut dan bisa memberikan informasi terkait dengan ayah atau ibunya?
Saya berdialog dengan beberapa anggota Satpol PP dan security di situ. Mereka mengatakan sebelumnya tidak melihat anak tersebut. Jadi ketika diberitahu ada anak yang maaf ya tergeletak di lantai bawah di atas kardus ya, kemudian sejumlah Satpol PP dan security berkoordinasi, kemudian mereka mengambil langkah cepat untuk melaporkan ke posko kepolisian di dekat pasar itu, kemudian sepakat untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Saya kira ini satu langkah yang layak diapresiasi, bagaimana mereka melakukan pertolongan cepat untuk kemudian setelah kepolisian dari Metro Jakarta Selatan turun tangan, mereka berkoordinasi, kemudian lanjut juga koordinasi dengan Bareskrim, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Baik, sepertinya dari apa yang Anda jelaskan cukup sulit ya untuk menemukan teka-teki terkait dengan kronologi pasti anak ini bisa sampai ditemukan dengan kondisi fisik seperti mengalami luka-luka tersebut, dan banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Kemudian kalau begitu Pak, bagaimana pendampingan dari KPAI untuk memberikan trauma healing kepada anak korban ke depannya Pak? Tugas kami dari KPAI adalah memastikan bahwa penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak tersebut termasuk anak yang mendapatkan kekerasan ya, kekerasan fisik, psikis, dan kemungkinan juga kekerasan yang lain ya. Oleh karena itu kami memastikan bahwa penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara sebaik-baiknya demi kepentingan terbaik anak tersebut. Di sisi lain juga kami mendesak supaya polisi bekerja keras dengan melibatkan pihak-pihak lain untuk mengungkap siapa pelaku penelantaran anak tersebut. Begitu Mbak. Baik, nah melihat terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan penelantaran yang sampai dengan saat ini belum diketahui pasti siapa pelakunya ya Pak. Tetapi mungkin dari KPAI bisa memberikan catatan kepada masyarakat agar kasus serupa tidak terjadi, dan faktor-faktor apa sih Pak sebenarnya yang paling sering menjadi pemantik peristiwa seperti ini terjadi? Saya tambahkan sedikit Mbak ya, jadi salah satu kunci penting yang bisa mengungkap siapa orang tua dia dan siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak Anda tersebut adalah anak tersebut. Untuk itu kita perlu dukung, kita doakan supaya anak tersebut berangsur-angsur cepat pulih, kemudian juga daya ingatnya dinormalkan supaya bisa menceritakan dia dari mana, naik apa, kemudian siapa orang tuanya. Satu lagi ingin saya sampaikan bahwa Bareskrim Polri sudah melacak ke PT Kereta Api Indonesia, karena sebelumnya ada informasi bahwa yang bersangkutan itu naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Tetapi setelah dicek di data kepenumpangan untuk waktu 4 sampai 5 ke belakang itu tidak ada data yang menyebutkan anak tersebut naik kereta. Kemudian CCTV juga yang didapatkan oleh Bareskrim itu tidak menggambarkan jelas soal kapan dia datang, kemudian karena situasinya juga di dalam pasar. Kemudian terkait dengan kasus ini Mbak ya memang ini harus menjadi perhatian untuk kita semua, terutama orang tua dan masyarakat, untuk lebih berhati-hati terhadap anak kita ya, karena pelaku kejahatan terhadap anak bisa siapa saja, bisa kapan saja ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita, dan saya kira itu juga bukan merupakan kasus pertama anak yang ditelantarkan. Baik, kami akan terus kawal ya Pak Kawian terkait dengan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak dan penelantaran ini, dan kami harapkan KPAI bersama dengan tim kepolisian bisa terus berkolaborasi mengungkap kronologis pasti sehingga anak yang menjadi korban ini pun mendapatkan kepastian dan masa depannya tidak lagi jadi suatu hal yang abu-abu. Terima kasih Bapak Kawian, Komisioner KPAI telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Cepat sembuh dan bisa diketahui siapa pelaku penelantaran tersebut. Terima kasih. Baik, amin. Terima kasih.